Kita semua di sini karena satu urusan, duit. Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut. Demi menyelamatkan sang ayah, seorang ahli pemalsu bertekad mencuri lukisan yang tak ternilai dengan bantuan sekelompok kru spesialis bayaran. Setup masing-masing karakter inti dalam film ini terbilang rapi dan presisi, dengan bertema heist yang jarang dibuat di Indonesia. Mencuri Raden Saleh berhasil memberikan sajian yang renyah dengan visual, memuat movement kamera yang membuat film terasa padat walaupun durasinya sampai 2 jam lebih. Terasa begitu cepat. Cara kerja kamera juga memberikan kesan mahal untuk film ini. Sayang, bebunyian dalam film tidak seluruhnya bisa dinikmati. Dalam bagian tertentu, bebunyian terbilang cerewet sehingga tidak membantu menaik turunkan emosi, malah menjadi distraksi. Cerita film yang memuat kritik yang subtil pada sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan dikemas pop dengan bertabur bintang muda. Penulisan pada film ini bisa dieksplorasi di beberapa bagian. Yang menyenangkan adalah karakter-karakter anak muda pada film ini tidak disajikan sebagai sasaran untuk meromantisasi jalan ceritanya. Cerita pada film ini tetap berfokus pada perencanaan pencurian. Ego penulis dan sutradara nampak pada kedewasaannya untuk bertutur. Genre heist di Indonesia memiliki film terbaiknya saat ini. Genre heist yang tidak terlalu populer malah bisa disebut sebagai nenek moyang sinema. Yang terlintas setelah menonton film ini adalah film The Great Train Robbery, film bisu yang terkenal di awal perkembangan sinema. Film dengan durasi 12 menit dibuat pada tahun 1903. Isinya mengenai adegan perampokan kereta oleh bandit-bandit dengan teknis yang minim budget. Tapi film ini memenuhi persyaratan materi heist seperti kelompok bandit, skema pencurian, dengan perencanaan dan drama kecelakaan dalam prosesnya. Film lain bergenre heist yang terlintas seperti Asphalt Jungle dan Revive. Ciri era 50-an, konklusif film pencurian selalu berakhir gagal. Fungsi film sebagai pengetahuan moral bahwa yang jahat selalu sial. Pembunuh harus mati atau dipenjara, tukang selingkuh harus tertangkap atau kapok, dan setan harus mati di tangan pemuka agama. Maka pencuri juga harus ditangkap atau aksinya gagal. Setelah era ini, ciri khasnya mulai terabaikan. Baru mulai hadir cerita pencuri atau perampok yang berhasil. Film lain yang semi-heist adalah Reservoir Dogs. Eksperimen dilakukan sebab cerita lebih fokus pada hubungan antar karakter daripada rencana kejahatan. Untuk sebuah film heist, Mencuri Raden Saleh memiliki semua syarat termasuk ciri khas kebaruan. Maka sebab itu, film ini banyak mengadopsi pergerakan Hollywood. Tetap menyenangkan, keren, dan hiburan yang segar juga berani. Tapi, apakah hari ini anak muda lebih banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula? Entahlah, saya tidak tahu. Apakah kamu itu? Saya menonton film ini di Netflix dan sampai jumpa. Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak. Follow Instagram movie_talks. Cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.